Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, mahasiswa dan mahasiswa yang salih dan salihah? Semoga kita berada dalam kondisi yang sehat dan masih tetap semangat untuk terus menuntut ilmu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pada kuliah metode numerik. Kita sudah sampai pada topik baru, yaitu interpolasi. Ya, di interpolasi ini nanti kita akan belajar beberapa poin, yaitu contoh-contoh permasalahan yang melibatkan teknik interpolasi, kemudian existence dan uniqueness. Jadi di dalam interpolasi itu nanti kita akan lebih dulu belajar eksistensi dan keunikan dari keberadaan polinom jika kita punya titik-titik tertentu gitu ya. Ini existence dan uniqueness. Kemudian ada interpolasi linear dan kuadratik, dan kemudian kita juga akan belajar metode divided difference ya, menurut Newton ya. Kemudian kita juga akan belajar sifat-sifat dari metode divided difference tersebut. Baik, untuk pendahuluannya, interpolasi itu apa sih sebenarnya ya? Kalau pasti Anda yang mungkin belum pernah mendengar atau belum pernah membaca atau mungkin belum pernah belajar mengenai interpolasi pasti bertanya-tanya ya. Interpolasi itu apa gitu ya. Nah, ternyata Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Ini saya coba beri gambarannya di sini, ada tabel, kemudian ada nilai X ya. Ada beberapa nilai X, ada 5, ya ada 5, kemudian ada nilai sin X-nya ya. Jadi sin 0, sin 0,1 sekian, sin 0,2 sekian, dan seterusnya ya. Sin 0 nilainya 0 dan seterusnya ya. Interpolasi itu dapat digunakan, ini sebenarnya sudah teknik yang lama ya, long time ya, for long time, sudah lama digunakan untuk memungkinkan kita mengestimasi suatu nilai ya berdasarkan tabulasi nilai yang ada ya. Jadi kita misalnya punya tabulasi nilai nih ya, X-nya ada 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,4. Nah, kemudian kita ingin hitung sinus 0,15. Nah, ada nggak 0,15 di sini? Tidak ada. Nah, keberadaan titik X sama dengan 0,15 itu di mana? Kan di antara 0,1 sampai 0,2 ya, di antara sini. Nah, tapi kan tidak ada nilainya, tidak ada nilai sinus 0,15. Nah, maka ini bisa diselesaikan dengan teknik atau metode numerik yang kita namakan dengan interpolasi. Jadi dengan metode interpolasi nilai sinus 0,15 itu dapat didekati dengan nilai 0,1493. Kalau nilai sebenarnya ya hingga 4 desimal digit ya, itu adalah 0,1494 ya. Beda 0,0001. Ya, ini nilai sebenarnya, kemudian ini nilai interpolasinya ya, berdasarkan tabel ini. Ya. Mudah-mudahan sudah tergambar ya interpolasi itu apa. Jadi interpolasi itu adalah mencari nilai berdasarkan tabulasi nilai yang sudah ada. Tentu estimasi ya, estimate ya. Kemudian yang lain, bukan ini secara umum ya. Misalkan kita punya n plus 1 titik. Ya. Jadi titiknya itu sebanyak n plus 1. N-nya terserah gitu ya. Kemudian tentu, Nah, kemudian tentu kalau dipasangkan, kalau kita kenal konsep koordinat ya, pasti ada x0, fx0, x1, fx1, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita ingin memakai metode interpolasi atau kita ingin melibatkan metode interpolasi, maka kita ini sebenarnya menemukan polinomial berorde n, ya, yaitu fn x, ya, yang melewati seluruh titik-titik ini, ya, sehingga fnx itu sama dengan fxi, gitu ya, dengan i sama dengan 0 sampai n. Jadi kalau tadi kan contohnya itu sebenarnya menemukan titik ya, menemukan titik yang tidak diketahui, yang tidak ada di tabel ini, ya.
Tapi secara lebih umum, interpolasi itu sebenarnya melibatkan juga polinom. Kalau kita punya pasangan nilai, ini kan sama ya, ini juga pasangan nilai tadi ya. Ini x x0, ini fx0, ini x1, ini fx1, ini x2, ini fx2 ya, berpasang-pasangan, sama dengan ini. Nah, kemudian tadi ingin dicari apa? X sama dengan 0,15, mau dicari f 0,15 ya kan, fx itu gitu kan. Nah, maka sebenarnya yang dilakukan adalah mencari polinom ya, fnx ya, polinom ke n yang melewati ini semua, sehingga fnx1 sama dengan fnxi sama dengan fxi. Ya, sebenarnya seperti itu. Baik, contoh lain. Misalkan kita punya tabulasi nilai yang terkait dengan suhu dan viskositas. Viskositas itu kalau saya nggak salah kekentalan ya, kekentalan benda cair gitu ya. Nah, ada percobaan, ini ceritanya percobaan itu dilakukan untuk menentukan viskositas dari suatu benda cair atau air gitu ya, yang kaitannya dengan temperatur atau suhu ya. Nah, problemnya adalah mengestimasi viskositas si air itu ketika suhunya 8 derajat misalkan. Nah, nilai 8 derajat itu kan tidak ada di sini. Yang ada cuma 0, 5, 10 sampai 15 ya. 8 ada di sini nih. Nah, kita ingin cari viskositasnya. Nah, itu bisa juga pakai konsep interpolasi. Nah, jadi formulanya untuk viskositas itu seperti ini. Nah, kalau pakai linear interpolasi ditemukan bahwa V8-nya kalau temperaturnya atau suhunya 8 derajat, maka viskositasnya 1,3924. Oke. Bu, ini rumusnya dari mana? Ini rumusnya mengikuti hubungan antara suhu dan viskositas. Jadi kita terima saja rumusnya demikian, bahwa Vt itu adalah sigma dari AK ya kali T pangkat K. Ya, di mana A itu apa? A itu adalah polinomial koefisien ya. Kemudian T-nya adalah suhu. K-nya apa? K-nya berjalan dari 0 sampai N. Nah, kemudian sebelum kita pelajari konsepnya lebih jauh, kita belajar dulu eksistensi dan keunikan dari polinom itu tadi, polinom yang ini tadi, konsep yang ini tadi ya. Jadi kita harus menjamin supaya kita bisa melakukan interpolasi pada problem-problem yang tadi dicontohkan itu, maka kita kan harus menjamin bahwa pada setiap titik-titik berpasangan pasti kita punya polinom gitu kan. Nah, maka jaminannya itu hukum ini. Kalau di matematika tuh harus harus ada teorema yang menjamin itu gitu ya. Nah, diberikan satu himpunan n plus 1 titik. Jadi ada titik sejumlah n plus 1 ya, himpunan ini berpasangan ya, titik koordinat. Asumsinya x0 sampai xn itu berbeda, ya, distinct ya, berbeda. Kemudian teoremanya ada ya polinomial yang unik, there is berarti satu ya, kalau banyak kan there are. Ada polinom yang unik ya, dinamakan fnx dengan order kurang dari sama dengan n, sedemikian hingga fnxi fungsi dari xi sama dengan fungsi xi, fungsi ke n ya. Nah, untuk i sama dengan 0, 1 sampai n. Ya, jadi itu konsep eksistensi dan uniqueness-nya. Jadi kita sudah bisa bilang nih kalau kita punya himpunan titik-titik ya, pasangan x0, fx0, x1, fx1 dan seterusnya, itu tuh sudah ada teoremanya bahwa pasti ada suatu polinomial ya, fnx, sehingga fnxi itu sama dengan fxi gitu ya. Itulah kemudian yang mendasari teknik interpolasi. Nah, ini example of polynomial interpolation ya. Jadi ada linear interpolasi ya, atau interpolasi linear. Jadi ya sama konsepnya kalau kayak persamaan linear yang kalian pelajari di SMP dulu kan pasti ada persamaan linear ya. Itu membentuk garis lurus. Maka interpolasi linear berarti interpolasi yang polinomnya itu
Kalau digambarkan tuh membentuk garis lurus. Given any 2 points, diberikan 2 poin, diberikan 2 titik, ada satu polinom yang berorder kurang dari sama dengan 1. Nah, ordernya ini 1 yang melewati 2 poin tersebut. Ingat, ordernya kalau linear itu selalu kurang dari sama dengan 1. Jadi paling besar berapa ordernya? Boleh order ya. 1 ya. Pangkatnya lah, berpangkat 1 gitulah ya, paling besar. Kemudian kalau kuadratik itu kalau diberikan 3 titik, ada satu polinom ya yang ordernya kurang dari sama dengan 2 yang melewati 3 titik tersebut. Nah, jadi kalau kuadratik itu paling tinggi ordernya 2 ya. Tidak boleh melebihi 2 gitu. Baik, ini penjelasannya. Nah, misalkan ini mengenai ini tadi ya, interpolasi linear. Kita diberikan 2 titik. 2 titik itu alamatnya ini, x0 fx0, x1 fx1. Garis yang menginterpolasi 2 poin tersebut ya memenuhi formula ini. Ya, jadi garisnya ini sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0 kali x min x0 ya. Ribet Bu rumusnya ya. Mungkin kalau pertama lihat terkesan ribet, tapi kalau misalkan kalian terbiasa menggunakan, insya Allah terbiasa ya. Sebenarnya ini kan konsep lama ya, konsep garis lurus ya. Kalau kalian pernah belajar di SMP, jadi harus paham mana x0-nya, mana x1-nya. Ya, kemudian bedakan x sama x1 beda ya. Kalau x ya x, kalau x1 ya titik alamat di sini. Misalkan ini x0, ini x1 ya berarti x1-nya di sini. Beda ya, dibedakan. Oke. Contoh, tentukan polinom yang menginterpolasi titik 1,2 dan 2,4. Ya, maka polinomnya itu adalah apa polinomnya? 2. Kok 2, Bu? Iya kan 2 kan. Ini kan x0. Berarti ini fx0 kan? Berarti 2. Ditambah, oke. fx1 siapa? fx1 4. Ya. 4 minus 2. Karena ini fx0 ya. Dibagi x1 minus x0. X1-nya mana? X1-nya 2. Ingat, harus tahu mana x1, mana fx1. Harus bisa membedakan. Ini x1, ini x0. Berarti 2 minus 1 dikalikan x dikurangi x0. X0-nya adalah 1. Maka polinomnya adalah 2x. Ya. Sesuai dengan yang tadi, ordernya kurang dari sama dengan 1. Ya. X-nya pangkatnya 1. Bisa dipahami ya rumus ini ya. Kalau kalian masih bingung, mungkin bisa setiap dapat soal ditulis dulu, oh ini x0, ini fx0, kemudian ini x1, ini fx1, dan seterusnya. Nah, kemudian kuadratik ya. Kalau kuadratik interpolasi itu kita punya 3 poin, nih 1, 2, 3. Ya, maka polinom yang menginterpolasi 3 poin tersebut adalah ini. Bu, ini kok 2 ya, Bu ya? Kalau ini kok 1? Ya, ini hanya ini loh, apa namanya? Melambangkan saja. Melambangkan bahwa kalau f1 x itu berarti linear gitu loh. Kan ini kan n tuh ordernya kan? Nah, linear. Kalau 2 berarti dia kuadrat gitu aja lah, biar tidak susah ya. Nah, maka f2x-nya itu adalah b0. B0 ini siapa, Bu? Nanti kita pelajari. B0 plus B1 kali X minus X0 plus B2 kali X minus X0 kali X min X1. Ya, di mana ya B0 adalah ini ya. Jangan ini dulu, jangan takut dulu. B0 adalah fx0, kemudian B1 adalah fx0, x1. Apa nih maksudnya nih? Maksudnya adalah selisih antara dua fungsi ini, nilai dua fungsi dibagi dengan titiknya, ya domain ininya, daerah asalnya. Jadi kalau B1 berarti fx1 minus fx0 dibagi x1 minus x0. Kalau B2 berarti apa? B2 berarti tambah rumit lagi ya. B2 adalah
fx2 minus fx1 per x2 minus x1 dikurangi fx1 min fx0 per x1 minus x0. Pembaginya, karena B2, maka pembaginya x2 minus x0. Ingat, pembaginya ada polanya ya. Kalau B1 berarti x1 minus x0, berarti B2 x2 minus x0. Pengurangnya tetap. Oke. Kalau yang di atas, dia mengikuti saja. Ini x2 x1 berarti ini x2 x1. Oke. Jadi secara umum formulanya seperti ini. Ya, untuk apa? Untuk kuadratik. Nah, secara general ya, ini tidak lagi bicara linear, tidak lagi bicara kuadratik, tapi interpolasi orde n. Ya, kalau kuadratik kan interpolasi orde 2 ya. Kalau linear interpolasi orde 1 gitu ya. Katakanlah begitu. Nah, sekarang interpolasi orde n itu si formulanya mengikuti yang perumuman ya, yang lebih umum dari yang ini. Ya, yaitu fnx sama dengan b0 plus b1 x min x0 b2 x min x0 kali x min x1. Kita cek sama enggak? Oh iya, sama. Oke, sampai di sini sama kayak kuadratik ya. Kemudian plus mengikuti polanya sampai yang terakhir bn x min x0 kali titik sampai yang terakhir kali x min xn min 1. Kenapa Bu kok xn min 1? Lihat nih polanya, kalau B2 maka dia berhentinya di x1 di sebelumnya kan. Maka bn berhentinya di xn min 1. Di mana B0-nya sama kayak tadi, B1-nya juga sama kayak tadi. Bu, ini apa rumusnya? B1, rumusnya sama kayak tadi, B1. Ini. Ya. B2 sama kayak tadi. Dan seterusnya. Oops. Nah, ini. Pakai pola yang sama, ya. Nah, jadi ini adalah contoh untuk interpolasi kuadratik ya, atau interpolasi kuadrat, seperti yang kita pelajari tadi, bahwa interpolasi kuadrat atau quadratic interpolation itu membutuhkan 3 titik dan menggunakan formula seperti ini, yang di kotak kuning ini, dengan B0, B1, dan B2 mengikuti rumus yang ini ya. Jadi B0 itu fx0, kemudian B1 adalah selisih fx1 dan fx0 dibagi dengan x1 dan x0 dan seterusnya. Oke. Nah, supaya kalian mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, saya coba berikan contoh ya. Misalkan kita punya 3 titik ya dengan alamat koordinatnya seperti ini. Jadi 1,3, 2,5, dan 3,8. Nah, kemudian kita ingin mencari atau kita ingin menginterpolasi 3 titik ini gitu ya, atau mencari polinom ya berderajat 2 atau berorde 2 yang sesuai dengan 3 titik ini. Maka kita ingat rumusnya gimana? B0 plus B1 kali X min X0 plus B2 kali X min X0 kali X min X1. Dilihat di sini kita harus mengerjakan apanya dulu? Tentu mengerjakan B0, B1, dan B2-nya dulu gitu ya. B0-nya apa tadi? B0-nya adalah apa? Fx0. Berarti B0-nya tidak perlu dihitung, cuma tinggal lihat Fx0-nya adalah 3. Maka kita hitung B1 dulu yang perlu rumus ya. B1 adalah apa? Fx1 dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 min X0. Ya. Fx1 siapa? 5. Fx0 3. Jadi 5 dikurangi 3. Ya ini 5 kurang 3 per X1 min X0. Ya. 2 kurangi 1. Jadinya 2 per 1. Atau bisa juga disama dengankan 2. Ya, kita ketemu B1 adalah 2. Nah, sekarang B2-nya. B2-nya mengikuti rumus ini. Karena dia B2, maka tentu selisih antara Fx2 dan Fx1 dibagi X2 min X0. Ya. Kemudian dikurangi yang ini. Ya, dikurangi B1-nya. Dibagi dengan X2 min X0. Ya, jadi kalau B2, maka pembaginya ini, di paling bawah ini adalah X2 min X0. Nanti kalau interpolasi kubik atau yang pangkat 3, B3-nya ya berarti X3 min X0. Ya, jadi polanya seperti itu. Karena ini sudah tahu, ya tidak perlu dihitung ya hasilnya 2, yang hanya dihitung ini saja. Fx2 min Fx1. Fx2-nya 8 dikurangi 5. Ini ya. Dibagi X2 min X0. 3
Oh, salah ya. 3 dikurang 1. X2 min X0 berapa? X0-nya berapa? 1. Oke, kita coba ubah ya. 1. Kemudian 3 kurang 1 berapa? 2. Oke, 3 per 2 dikurangin 2 berapa? Minus ya? Minus bukan? 1,5 dikurang 2, minus setengah. Minus setengah dibagi 2, minus 1/4 ya. Oke, kita ubah dulu. Oke, jadi B2-nya adalah minus 1/4. Ini diubah 1/4, kemudian ini juga 1/4. Kemudian kita ubah, kita besarin aja biar tidak terganggu. Kita tinggal kalikan, minus, kemudian minus 1/4 kalikan minus 3 jadinya 3/4. 3/4 minus 1/4 kali 2 minus setengah. Minus, biar enggak buat equation lagi, minus setengah. Oke. Jadinya berapa di sini? Koefisien x kuadratnya adalah minus 1/4 x kuadrat, kemudian koefisien x-nya 2x plus 3/4 x berapa? 8 tambah 3, 11. 11/4 ya? 11 minus apa enggak? Oke, enggak. 11/4, oke. Kemudian ini konstantanya berapa? 3 dikurang 2, 1. 1 dikurangin setengah, berarti setengah ya. Setengah kita. Nah, jadi polinomnya yang sesuai dengan 3 titik ini, ya, polinom berderajat 2 adalah minus 1/4 x kuadrat plus 11/4 x plus setengah. Bener nggak ini? Bener nggak? Kita coba. Kita coba masukkan minus plus. Kita coba masuk 1 minus. Kita coba di GeoGebra ya. Kita coba di GeoGebra. Kita input saja sini. Minus 1/4 x pangkat 2 plus 11/4 x plus salah. Plus 1/2. Sama. Bener nggak nih formulanya? Nah, bener ya, kayak gini ya. Jadi bentuknya tuh polinomnya kok secara grafik ya. Zoom out aja. Seperti ini. Nah, titik 1,3 itu di mana? Dari 3,8 ke 2, ya kira-kira gini ya. Jadi kita coba buat titik. Buat titik di sini. Mana dia? 1, 3. Nah, dia pas di sini ya. Jadi lagi titik 2, berapa tadi? 2,5 bukan? 2,5 ya. 2,5 ya, ada di situ. Kemudian 3,8. Oh, di luar ya. Jadi ini termasuk error ya. Jadi kalau tentu dalam, kan tadi kan judulnya interpolasi itu untuk mengestimasi ya, mengestimasi kalau kita punya 3 titik kira-kira polinomnya itu seperti apa gitu. Polinomnya seperti apa. Nah, setelah dihitung, ini coba kalian ikut koreksi ya, mungkin perhitungan saya ada yang salah. Nah, setelah dihitung itu ternyata didapatkan polinomnya seperti ini. Minus 1/4 x kuadrat plus 11/4 x plus. Nah, ini sudah tepat atau belum? Coba kalian mungkin bisa bantu koreksi. Tapi yang jelas ketika saya cross check dengan GeoGebra, yang miss hanya titik 3,8 ya. Miss hanya titik 3,8. Semestinya dia ada di garis ini. Ya. Tapi semoga contoh ini bisa memberikan gambaran ya pada kalian yang dimaksud dengan rumus-rumus tadi itu seperti apa cara menghitungnya ketika dihadapkan pada problem yang real ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Ini dari mana, Bu? Ya, ini dari ini. X min X0. X0-nya berapa? 1. Kemudian X min X1. X min 2. X1-nya 2. Ada yang salah lagi kah? Kita cek rumus B2 ya. B2-nya, oh iya, salah. B2-nya, ya benar yang tadi. Ya benar yang tadi ya. B2-nya itu X2 min X1. Bukan X0. B2-nya itu adalah X2 min X1. Saya keliru di sini. Nah, oke. Jadi 3 min 2. Oke, benar yang tadi. Ya.
3 min 2, kemudian 1, ya, 3 per 1, kemudian 3 min 2, setengah ya, karena 3 kurang 2 kan 1, setengah. Oke, kita kerja lagi. It's okay, ini namanya apa? Namanya adalah belajar atau mencoba ya. Jadi jangan pernah takut. Saya juga bisa salah. Plus, oke, kita perbaiki dulu. Plus, ini setengah x kuadrat. Setengah kali min 3 per 2. Benar yang tadi ya. Min 3 per 2x. Setengah kali 2, 1. Ya, plus 1. Ini tandanya plus. Oke, kita perbaiki. Ininya setengah kan? Setengah plus koefisien x-nya berapa? 2x dikurangi 3 per 2x. Setengah x. 2x, oke. Kemudian 3 min 2 itu 1, 1 plus 1 itu 2. Benar nggak? 3 min 2 adalah 1, 1 plus 1, 2. Oke. Sekarang kita cross check ke GeoGebra. Setengah x kuadrat plus setengah x. Ini tadi 1. Ini tadi setengah. Terus ini setengah. Ups. Oh, bukan minus ya. Bukan minus, dia plus. Benar nggak? Setengah x kuadrat plus setengah x. Oh, plus 2. Bukan plus 1, plus 2. Maaf. Nah, ini baru pas. Jadi, bisa dipahami ya. Tadi masalahnya adalah titik. Oke. Tadi permasalahannya adalah pada polinom yang salah tadi, yang saya salah hitung tadi, titik C-nya, titik ketiganya itu 3,8 itu tidak tercover oleh polinom ini. Nah, ternyata ketika saya perbaiki, ya ternyata benar yang tadi, yang pertama tadi, ini ya, nah, polinomnya ini setengah x kuadrat plus setengah x plus 2, itu ternyata dengan sempurna bisa mengcover titik ini. Oke, ya, jadi saya coba menggambarkan juga lewat GeoGebra supaya kalian kebayang ya. Jadi ini polinomnya, kemudian ini titik-titiknya. Ingat, cara pandangnya dibalik. Jadi tadi itu ceritanya diketahui titik-titik ini, ya, ini. Kemudian ingin dibentuk polinom yang bisa mengcover 3 ini. Nah, dengan teknik interpolasi. Ya, nah jadinya seperti ini. Jadinya. Oke. Baik, saya kira untuk pengetahuan umum tentang interpolasi, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dengan pemaparan yang lebih teknis tentang bagaimana perhitungan B0 sampai Bn ini, atau mungkin B0 sampai B2 misalkan, supaya lebih teknis lagi. Ya, semoga bisa dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada saya atau mungkin diskusi dengan teman-temannya via WA Group. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.